الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعانا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده تعالى على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحليل وتحميد وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Pertama, mengawali hari kita di bulan Syawal ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki, nikmat bersama keluarga, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita sekalian, yang pantas wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya, yang telah berikan kita itu semua karena sayang dan cintanya Allah kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan peningkatan iman dan takwa. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa terwujud dalam bentuk amal sehari-hari kita, dalam takwa terwujud dalam bentuk batiniyah kita, baik itu adalah peningkatan iman keyakinan kepada Allah ataupun takwa dalam bentuk peningkatan ibadah, salat 5 waktu, zikir, doa, istighfar, menghadiri majelis taklim, berderma, memberi, membagi dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah bagian dari bentuk-bentuk dan sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa, yang Allah pasti akan menggantikannya dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih mulia, bahkan lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seluruh umat Islam pada hari ini, bahkan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Arab, termasuk di daerah Tiam Pelugum Sami, negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara dan seluruhnya, hampir pada hari ini sedang bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan khatib, mengumandangkan takbir, berdoa, dan nantinya ada ucapan-ucapan mohon maaf lahir dan batin, bersilaturahim antara satu dan lainnya, antara keluarga, antara saudara, antar siapapun teman kita bertemu. Itulah di antara wujud dan warna kebahagiaan umat Islam pada hari ini. Setelah menyelesaikan ibadah puasanya selama 1 bulan, di dalamnya ada sholat tarawih, di dalamnya ada tadarus, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan sosial. Maka hendaknya rahimakumullah, itu semua kita lanjutkan, kita terus melakukan itu semua pada hari-hari mulai dari Syawal ini. Janganlah kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan, tetapi itu semua hanya sekedar pembiasaan. Membiasakan kita untuk seperti itu, dan dengan maksud untuk lakukan 11 bulan ke depan, untuk akhirnya bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan begitu banyak kenangan baik, bahkan begitu banyak pelajaran
begitu banyak hikmah, begitu banyak faedah dan fadilah. Di antaranya adalah pelajaran untuk menjadi orang yang konsisten, pelajaran untuk menjadi orang yang terus menjadi orang yang tertib dalam menjalankan sholat 5 waktu, tertib untuk menjalankan ibadah puasa, dan tertib untuk hal-hal yang lain. Dan itulah pelajaran yang baik yang kita diantara yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Begitu juga hikmah dalam bulan Ramadan ini yang paling utama adalah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah satu kalimat, satu kata yang singkat tetapi memiliki faedah yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa maka Allah akan melepas kita dari segala kesulitan, dan dengan takwa Allah akan membukakan kita segala kemudahan-kemudahan untuk meraih segala cita-cita baik kita. Kemudian juga meninggalkan faedah yang terbesar, faedah yang nyata kita lihat dalam kehidupan perekonomian kita adalah tiang pelugum sami bisa menyaksikan, bahkan tiang pelugum sami sebagai pelaku. Kita tidak perlu sekarang untuk membeli kebutuhan Ramadan kita, kebutuhan lebaran kita, untuk menuju ke pasar-pasar besar, untuk menuju ke Mataram, Praia dan lain sebagainya. Tetapi sekarang pedagang sudah memberikan kita kemudahan, semakin dekat untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan tiang pelugum sami. Itu adalah faedah. Dan di samping itu para pedagang juga mendapatkan faedah yang lebih besar, keuntungannya lebih besar dari kebiasaannya. Maka itu adalah faedah yang patut disyukur oleh kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fadilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sak puasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus dosa-dosanya pada waktu yang lalu. Begitu juga faedah atau fadilah dalam melaksanakan salat tarawih. Bahkan Rasulullah SAW sangat memberikan keutamaan apabila tarawih dilakukan dengan cara berjamaah, baik di masjid atau di musalla santren, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ma'al imam thumma la yansirifu hatta yansirifal imam kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang tarawih bersama imam dan tidak meninggalkan jamaah sampai selesai witir, maka Allah akan berikan dia faedah, Allah akan berikan dia fadilah, bahwa nilainya adalah tahajud sampai subuh, walaupun orangnya istirahat, bekerja, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itulah diantara fadilah. Begitu banyak fadilah yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Oleh sebab itulah pantas kalau ada satu hadis, yang hadis ini adalah tidak sahih, tetapi selalu diungkapkan oleh para ulama ketika memberikan targhib, ketika memberikan semangat kepada para jamaah dengan mengatakan, law ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya tiang pelugum sami mengetahui akan fadilah-fadilah yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan bertamannau, mereka akan berhayal, mereka akan berkeinginan untuk 12 bulan itu adalah semuanya Ramadan. Tapi itu adalah hayalan, dan alhamdulillah hadis ini juga adalah hadis yang tidak sahih, bahkan diperdebatkan derajatnya oleh para ulama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hikmah pada bulan Ramadan ini dan Id kita pada tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19, tetapi itu semua adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menceritakan bahwa sesungguhnya semua sesuatu kami telah ciptakan dengan ukuran, dan ukuran pada tahun 2019 sampai dengan 2020 bahkan 2021 sampai saat ini adalah dunia dilanda oleh corona, dunia dilanda oleh Covid-19 yang cukup mengganggu segala aktivitas dunia, aktivitas perekonomian, aktivitas politik, bahkan ibadah kita terganggu, ibadah haji, ibadah umroh, bahkan di banyak tempat sholat safnya satu orang jarak 1 meter, kecuali di masjid kita dan beberapa masjid lainnya. Itu semua adalah karena pengaruh atau efek dari corona. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh mengeluh dan tidak boleh menyalahkan siapapun, karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak pernah menginginkan kezuliman bagi hambanya. Tinggal kita jamaah sami rahimakumullah bisa mengambil hikmah dari itu semua. Kita bisa mengambil pelajaran yang penting dari itu semua. Yang pertama adalah kita bisa kembalikan itu semua kepada fitrah kita, kepada ciptaan awal kita, bahwa kita ini adalah
wa ma khalaqnal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menceritakan bahwa Dia tidak menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka marilah kita sama-sama kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal kita, yaitu sebagai pengabdi kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan karena Allah, itu adalah bentuk pengabdian kita. Harta yang kita berikan sejak Ramadan, khususnya di masjid ini ataupun di mana saja, setiap malam, setiap hari atau kapan saja, termasuk yang terakhir kita dengarkan semeton dari Tampul Gumsami, berinfak, berderma, itu semua adalah lillahi ta'ala. Dan kita berharap dan kita berkeyakinan, berhusnuzan, tidak ada seorang pun dari kalangan Tampul Gumsami yang melakukan itu semua adalah karena untuk mengumbar-umbar amal, hanya untuk menceritakan tentang kedermawanannya, tetapi itu semua adalah lillahi ta'ala. Tampul Gumsami berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, hidup dan mati kita adalah hanya lillahi ta'ala. Dan itulah yang akan memberikan keuntungan besar, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Di dunia kita tidak dapatkan pujian dari orang, memang kita tidak membutuhkannya. Ketika kita dapatkan pujian, kita tidak akan mencari mana pujian Anda, karena kita sudah lillahi ta'ala. Ketika kita bekerja keras, capek, lelah dan lain sebagainya, kita tidak perlu ucapan terima kasih dari orang lain, karena Allah sudah menilainya. Allah akan pasti memberikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah pasti akan memberikan balasannya dan akan diterima oleh orang tersebut. Hadirin sedang Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang paling pokok dari peristiwa atau dari kejadian corona ini adalah kita diinginkan oleh Allah untuk kembali kepadanya, kembali beribadah, bertauhid kepadanya, kembali mengantungkan diri hanya kepadanya, kembali untuk berharap hanya kepadanya, kembali untuk meminta hanya kepadanya, kembali untuk takut hanya kepadanya, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Setelah tentunya kita menjalani perintah Allah dan arahan-arahan Habib untuk berikhtiar. Dan kita tidak boleh pasrah dengan kenyataan. Kita tidak boleh pasrah dengan nasib, tetapi kita harus berusaha untuk meningkatkan nasib kita, untuk meningkatkan keadaan kita. Dari yang keadaan sekarang terus kita tingkatkan kepada yang lebih baik, yang sudah baik terus kepada yang lebih baik, terus kepada yang lebih baik dan lebih baik. Dan itulah di antara yang disabdakan, itulah di antara makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu Anda selesai dari satu kegiatan, begitu Anda selesai dari satu kegiatan dan pekerjaan, maka bangkitlah, berpindahlah menuju kegiatan yang lain dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah pasti akan berikan dia kecukupannya, kecukupannya untuk di dunia dan kecukupannya di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira dengan mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah lafi na'im. Niscaya mereka dalam kenikmatan, niscaya mereka dalam kebahagiaan. Para ulama mengatakan kebahagiaan, kedamaian, kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang abror ini adalah di dunia, di alam kubur, dan di hari akhirat. Oleh sebab itu, untuk menyongsong hari semakin dekatnya ajal kita, untuk mempersiapkan diri untuk kepada kematian kita, untuk mempersiapkan diri kepada alam barzah kita, tidak ada yang lain kecuali adalah peningkatan iman, peningkatan amal soleh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengindahkan, dengan hati-hati dan onya-onya dari begitu banyak rintangan dan cobaan, begitu banyak godaan setan, baik setan yang dari kalangan jin dan setan yang dari kalangan manusia. Sangat gencar, 24 jam tidak pernah berhenti berpikir dan berusaha bagaimana manusia menjadi orang yang celaka, bagaimana manusia menjadi orang yang hancur, bahkan manusia menjadi orang yang tidak menjadi orang yang sengsara dunia dan sengsara di akhirat. Terakhir jamaah rahimakumullah, camkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah sendiri sudah menghukumi kita, Allah sudah mengabarkan tentang kelemahan kita dengan mengatakan antumul fuqara, sekalian
Anda manusia semua adalah dalam keadaan orang yang fakir, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang Al-Ghani Al-Hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gantungkan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara makna fitrah, kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita semua, yaitu kembali kepada asal ciptaan, asal mula Allah menciptakan kita dari kalangan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, keamanan, kedamaian dan kenyamanan. Dan semoga Allah memberikan kita bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, dan mudah-mudahan jika pada waktunya kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.